Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat dan memiliki angka mortalitas yang tinggi. Tingkat resiko pada penderita yang tidak diobati mencapai 10-20%. DBD disebabkan oleh virus dengue yang terinfeksi jika kontak dengan air liur, nyamuk, Aedes aegypti yang akan berpindah melalui gigitan saat menghisap darah orang sehat. Tingginya kejadian DBD disebabkan karena masih banyaknya ditemukan tempat perkembangbiakan dan bionomik atau tempat hidup nyamuk Aedes aegypti yang terdapat di sekitar pemukiman warga sehingga berpeluang menularkan virus dengue. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan jentik nyamuk agar nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang dan menularkan penyakit DBD. Bagaimana caranya dan seperti apa inovasinya untuk menjawab permasalahan tersebut? Nah, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang telah hadir di podcast kita kali ini, yaitu Bapak Haji Harmadi Eskep MKes, Kepala Puskesmas 23 Ilir, dengan judul inovasinya Gadis Lentik. Nah, penasaran bukan apa sih inovasi Gadis Lentik ini? Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Harmadi. Iya, selamat datang. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tetap disiplin ya Pak dalam melaksanakan protokol kesehatan ya tentunya. Iya. Oke, baik. Nah, saya ini biasa dipanggil apa Pak? Dengan panggilan Madi cukup. Pak Madi aja iya, ya. Boleh. Oke, baik. Nah, Pak Madi tadi ini tentu saja sahabat inovasi pasti penasaran. Gadis Lentik. Nah, ini inovasinya apa gitu? Dan ini nama inovasi atau apa sih Gadis Lentik ini? Oke. Terima kasih Mbak. Gadis Lentik ya, dengan singkatan dari Gerakan Sehat Bebas Jentik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini kayaknya lebih banyak kita bercerita tentang penyakit demam berdarah dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini Gadis Lentik ini memang diawali cukup unik dengan inovasi kami yang satu ini, karena seyogyanya sebelumnya pengelola program kami ini memang hampir mirip dengan judul inovasi kami, gitu ya, Gadis Lentik gitu ya. Iya, ini menarik ya. Iya, sangat menarik. Nah, jadi di sini Gadis Lentik ini sendiri banyak cerita yang kami ambil dari inovasi kami yang satu ini, karena memang untuk di wilayah Puskesmas 23 Ilir Palembang, kami bukan tempatnya mungkin kasus DBD yang begitu banyak, kami tidak. Tapi memang untuk di wilayah kami sendiri memang termasuk dalam kelompok kategori wilayah kumuh gitu. Nah, jadi anggapan kami sebagai wilayah kumuh, kami tidak berharap untuk warga kami ini selain kumuh, misalnya mereka berisiko untuk terkena yang namanya penyakit demam berdarah seperti itu. Oke, jadi memang Gadis Lentik ini adalah inovasi model pemberdayaan ya. Iya, di sini kita pemberdayaan masyarakat. Untuk Gadis Lentik ini sendiri kita banyak sekali kita mengajak masyarakat. Di sini kita ada kader ya, kader Jumantik, namanya kader juru pemantau jentik. Nah, di sini untuk kader Jumantik ini sendiri di awal kita hanya beberapa RT saja yang kita libatkan. Nah, untuk di wilayah Puskesmas 23 Ilir kita memiliki 2 kelurahan. Dari 2 kelurahan ini kita memiliki 64 RT yang tadinya tidak sebanyak itu kader Jumantik kita. Nah, jadi kader Jumantik ini untuk setiap RT kita memiliki kadernya. Jadi di puskesmas kami memiliki 64 kader Jumantik. Nah, di sini mereka sudah jelas mereka bekerjasama dengan Puskesmas 23 Ilir, terutama untuk program kami, program DBD kami, setiap hari, dan untuk laporan mereka setiap bulan mereka memantau di wilayah RT mereka kira-kira di mana tempat yang beresiko terjadinya atau banyak bakal resiko untuk menjadi tempat-tempat sarang nyamuk seperti itu.
Oke, baik. Sebelum lebih jauh lagi menjelaskan inovasi gadis lentik ini, gadis lentik ya. Iya. Ini tadi kan disebutkan bahwa ada kader-kadernya dengan melibatkan masyarakat, gitu kan? Apakah ada tim lain yang juga terlibat dalam gerakan sehat? Apa tadi gerakan sehat bebas jentik ya? Ya. Ya, kalau untuk yang terkait di sini memang di awal kita membuat suatu inovasi, kita banyak sekali. Baik itu dari lintas sektor, kemudian untuk pemangku kepentingan dan lain-lain. Di sini kita memang pemerintah Kota Palembang sangat mendukung sekali kegiatan di sini. Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan 23 Ilir, 24 Ilir, kemudian RT RW, dan mereka semua tokoh masyarakat yang membantu kami di sini. Nah, jadi program ini selain mereka membantu kami di program-program ini, mereka juga ikut andil untuk ayo sama-sama kita menggandeng. Karena di sini kita bukan hanya memberikan penyuluhan. Di sini metode kami promotif dan preventif kami lakukan untuk masyarakat yang ada di kelurahan kami untuk tetap selalu menjaga kesehatan seperti itu. Oke. Nah, bentuk dari inovasi ini sendiri ya, apakah ini inovasi murni atau ini merupakan inovasi adaptasi atau replikasi atau memang pengembangan dari inovasi yang sudah ada? Di sini inovasi kami murni dari puskesmas kami. Memang untuk di program mungkin semua puskesmas yang ada dimanapun berada, mungkin kegiatannya hampir sama. Cuman di sini kegiatan kami di sini mungkin tidak semua puskesmas memiliki kader-kader di sini. Mungkin puskesmas hanya memiliki kader yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi kami di sini melibatkan masyarakat untuk menjadi kader Jumantik ini cukup menjadi tantangan bagi kami karena melibatkan masyarakat yang tadi notabene mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui apa itu kesehatan. Karena di sini untuk perilaku hidup bersih sehat di sini biasanya kan mereka ya udah sehatnya seperti ini. Mereka tidak mengetahui ternyata dampak dari DBD ini sangat besar sekali pengaruhnya baik itu diri sendiri maupun keluarga mereka seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan artinya kita melibatkan masyarakat yang notabene yang mungkin kurang sadar ya akan pentingnya kesehatan lingkungannya, baik di lingkungannya sendiri maupun di sekitarnya ya gitu ya. Nah, tentu saja ini akan menjadi PR ya bagi Pak Madi bersama tim gitu kan. Apakah ada stimulasi atau cara khusus untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan inovasi ini? Oke, cara menggerakkannya kita seperti ini, Mbak. Kita ada pelatihan untuk para kader-kader tadi. Kita undang ke puskesmas dengan biaya puskesmas sendiri, dan mereka antusias mereka tadi kami membuat mereka, ayo kita sehat. Nah, selain itu juga kita selalu memberikan metode ada 3M+ ya. 3M+ yang di sini yang pertama kita harus menguras dan membersihkan tempat-tempat yang kira-kira berisiko tempat tergenangnya air seperti itu. Kemudian yang kedua kita menutup rapat di mana kira-kira tempat yang berisiko tempat banyak genangan air. Yang ketiga ini kita harus bisa melakukan mendaur ulang kembali kira-kira barang-barang bekas yang kira-kira berisiko tempat penampungan air. Nah, plusnya ini dari 3M+ ini, yang plusnya ini lumayan mungkin untuk di perkotaan sudah sedikit menggunakan atau sedikit memakainya. Karena yang di plus ini kita menggunakan kelambu. Menggunakan kelambu kan mungkin sudah termasuk jarang di kota ya. Kemudian kita memakai obat nyamuk atau untuk agar nyamuk tidak mendekat. Kemudian kita menanam tanaman-tanaman yang dapat mengusir nyamuk. Kemudian kita kalau untuk di Kota Palembang sendiri mungkin banyak sudah memelihara ikan-ikan pemakan jentik nyamuk. Dan kemudian ada juga kita untuk mereka yang beresiko menggantung pakaian
yang biasanya yang tidak selayaknya yang dapat mengakibatkan nyamuk-nyamuk bisa nempel di sana. Nah, untuk kita di kesehatan sendiri yang plusnya ini biasanya kita membagikan ke masyarakat itu ada obat larvasida atau obat abate yang diberikan untuk masyarakat agar mereka paling tidak sudah sedikit membantu mereka mengurangi jentik gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk DBD sendiri Mbak ya, kalau DBD sendiri sebenarnya lebih baik dan lebih mudah kita membasmi jentik. Daripada kita membasmi nyamuknya sendiri gitu. Jadi memang kita memutus rantai ini ya, rantai kehidupannya ya. Kehidupannya ya, benar. Jadi sebelum dia jadi nyamuk itu udah dibasmi dulu ya. Nah, nah, kalau ini kan sudah tentu saja sampai saat ini masih berlangsung ya? Masih berjalan. Ini sejak kapan? Kalau untuk kita launching kita, kemarin kita bergeraknya di tanggal 4 Januari 2019, namun kita launching di bulan April. Di bulan April setelah kira-kira 3-4 bulan berjalan, kita melihat kira-kira seperti apa masyarakat dengan inovasi kita. Jadi semua inovasi yang ada kami bentuk kemarin di bulan April, kita launching. Kami memberikan surat langsung kepada pemerintah Kota Palembang. Alhamdulillah kemarin dihadiri oleh staf ahli pemerintah Kota Palembang, kemudian kecamatan dari camatnya sendiri, kemudian lurah dan Dinas Kesehatan Kota Palembang sangat support dengan program-program kami di sini. Nah dari mungkin bisa diceritakan kepada sahabat inovasi, kan tentu saja memulai suatu hal yang baru ya Pak, itu tentu saja tidak mudah. Nah, apakah Bapak bersama tim juga ini menghadapi kendala atau tantangan tersendiri dalam pengaplikasiannya? Ya, kalau tantangan sudah jelas ya Mbak ya. Sudah pasti, kalau tantangan sudah pasti. Karena kita di suatu pembuatan inovasi, kita berharap inovasi kita ini berjalan. Bukan hanya sekedar nama, hanya sekedar, ya kita memiliki inovasi tetapi tidak berjalan. Nah, ini kami sangat bermanfaat untuk puskesmas sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitar. Nah, di sini untuk kendala kami di sini, karena kami tidak memberikan pundi-pundi uang kepada kader kami, jadi di sini mereka memang real membantu kami di sini. Nah, kalau untuk kendala-kendalanya memang lumayan banyak. Yang pertama mungkin dalam segi program. Dari segi program, karena ini bukan melibatkan satu program saja, bukan program penyakit menular di dalam program DBD demam berdarah, tetapi di sini banyak melibatkan program-program yang lain, termasuk misalnya kami melibatkan dokternya, nanti ada mereka usia produktif, lansia, kemudian nanti resiko-risiko penyakit-penyakit penyerta yang lainnya ini yang akan menyebabkan kendala-kendala kita untuk di program. Lintas sektor sudah jelas gitu, banyak juga. Jadi tapi sejauh ini tantangan itu sudah ada solusinya ya Pak ya? Iya, alhamdulillah ada solusinya. Nah, tentu saja ini penerapan ini mungkin masih dirasa masih ada yang kurangnya, dan setelah diterapkan sampai sekarang ini apa yang manfaat yang dirasakan masyarakat dan juga mungkin Pak Hamadi bersama tim sebagai pencipta inovasinya? Di sini harapan kita kita bisa untuk mereka, untuk masyarakat yang pasti mereka bisa menyadari betapa pentingnya sehat. Kemudian kalau untuk puskesmas sendiri kita dapat menurunkan angka kejadian kasus demam berdarah, kita dapat meningkatkan bebas demam berdarah, jentik kita juga sudah terbebas dari segalanya. Dan yang pasti di sini kami dengan program Gadis Lentik ini sudah pasti kami mengharapkan bahwa kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih ini dapat membuat kita menjadi manfaatnya sangat besar seperti itu. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya Pak, terutama untuk menurunkan angka penularan DBD ya, untuk di lingkungan yang mungkin sangat riskan ya Pak. Iya, sangat riskan. Dan nyamuk ini sebenarnya bukan di tempat-tempat yang kotor, tetapi mereka singgahnya, mampirnya untuk berada di posisi air-air yang bersih. Justru yang bersih ya? Iya, beda gitu ya. Iya. Baik, sangat menarik sekali ya Pak perbincangan kita hari ini. Cuma hanya karena terbatasan waktu ya Pak. Iya. Tentu saja ini mungkin di lain waktu kita bisa
kembali berbagi informasi kepada sahabat inovasi. Terima kasih Pak Madi sudah hadir di acara One Day One Innovation. Tetap semangat untuk terus berinovasi ya Pak ya. Iya. Nah mungkin untuk closing statement ada yang mau disampaikan kepada tim-tim pendukungnya? Kalau untuk pendukungnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang ya, beserta jajaran, Wakil Wali Kota Palembang beserta jajaran, kemudian kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang itu sendiri, dan kemudian kepada Kecamatan Kelurahan 23 Ilir, 24 Ilir, kemudian pemegang program dan puskesmas yang ada di Puskesmas 23 Ilir, semuanya, kemudian kader-kader Jumantik yang ada di wilayah Puskesmas 23 Ilir, dan kemudian masyarakat khususnya untuk mereka, ayo kita sama-sama kita membasmi jentik, bukan membunuh nyamuk, gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Madi. Sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi para sahabat inovasi untuk terus berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.